السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام. سبحانه من إله قادر يقلب الليالي والأيام والشهور والأعوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود حق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالم. ختم الله به الأنبياء وكان مسك الختام. بعث الله لنا وأخرج الناس من الظلام فوق الظلام. من التزم سنته اهتدى واستقم، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجر الظلام. ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. وصلى الله على صلاة أزكى صلاة وأتم السلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته خيار الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'amala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Muharram sebagai awal bulan dari bulan-bulan Hijriah, tepatnya tahun 1443 Hijriah, yang mana bulan Muharram ini adalah sesuatu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan haram di hari penciptaan langit dan bumi di dalam Al-Qur'an. 4 bulan haram tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebuah dalil yang menunjukkan akan kemuliaan bulan Muharram. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya yang menunjukkan akan kemuliaan bulan Al-Muharram ini. Dalam sebuah hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Seutama-utama puasa, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yaitu berpuasa di bulannya Allah, bulan Al-Muharram. Perhatikanlah wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk kemuliaan bulan tersebut. Sebagaimana kita mendengar Baitullah, rumahnya Allah, maka itu menunjukkan kemuliaan rumah tersebut atau masjid tersebut, maka sama dengan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Al-Muharram, yang menunjukkan akan kemuliaan bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai seorang muslim harus memuliakan bulan Al-Muharram ini, harus memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimanakah caranya seorang muslim memuliakan bulan Muharram ini? Apakah dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia membuat karangan-karangan dan ritual-ritual sendiri yang jauh daripada Islam? Maka sebagai muslim yang bijak, dia harus memuliakan bulan Al-Muharram yang sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, cara memuliakan bulan Al-Muharram adalah sebagaimana Allah berfirman, "Dzalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hendaknya seorang muslim lebih mawas diri, hendaknya seorang muslim segera meningkatkan amal iman dan amal solehnya di bulan-bulan Al-Muharram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan segala bentuk kezaliman. Dan di antara kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Demikian pula di antara kezaliman yang harus kita tinggalkan adalah kezaliman terhadap hamba-hamba yang lainnya, baik dari segi hartanya, baik dari segi kehormatannya, dan dari segala yang lainnya yang berkaitan tentang manusia kepada manusia yang lainnya. Kemudian di antara kezaliman yang harus kita tinggalkan adalah kezaliman terhadap diri sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan tersebut, jangan kalian bermaksiat di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cara memuliakan bulan Al-Muharram ini adalah dengan memperbanyak puasa, khususnya berpuasa di 10 Muharram atau disebut dengan puasa Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah." Bahwasanya berpuasa 10 Muharram atau disebut dengan puasa Asyura karena jatuh pada 10 Muharram, maka Nabi mengatakan, aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, mensunnahkan kepada kita untuk berpuasa di tanggal 9 bulan Muharram atau disebut dengan puasa At-Tasu'a. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa di 10 Muharram, kemudian para sahabatnya bertanya, mengatakan, "Hadhil yaum
tu'azzimuhul yahud. Pada hari ini itu 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan diagungkan pula orang-orang Nasrani serta diagungkan pula orang-orang musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana 'amul muqbil sumna yaumut tasi'." Jika seandainya aku diberikan umur yang panjang sampai kepada tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Al-Muharram. Maka dari sini kita diperintahkan untuk berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 disebut dengan puasa At-Tasu'a dan puasa Asyura. Tujuannya adalah salah satunya untuk menyelisihi keyakinan-keyakinan atau ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrikin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh sangat disayangkan bulan Muharram, bulan yang dimuliakan ini, bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap oleh sebagian masyarakat dikenal dengan bulan yang penuh mistis, dikenal dengan bulan yang membawa kesialan, dikenal dengan bulan yang penuh dengan kesialan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi dari anggapan sial ini? Karena mereka menganggap bulan Muharram dengan bulan kesialan, mereka mengatakan bulan Muharram dikenal dengan bulan sura, sehingga mereka melakukan ritual-ritual yang jauh dari ajaran Islam, ritual-ritual yang penuh dengan kesyirikan dan penuh dengan kesesatan. Di antara mereka ada yang memandikan jimat-jimat, pusaka-pusaka, keris-keris di malam 10 Muharram. Di antara mereka ada yang memotong kerbau lalu meletakkan kepala kerbau tersebut diarungkan di lautan, dipersembahkan kepada penunggu laut. Di antara mereka ada yang mengkeramatkan seekor kerbau. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ketahuilah wahai para jamaah, sesungguhnya ritual-ritual yang mereka kerjakan penuh dengan kesyirikan dan kesesatan. Kenapa demikian? Yang pertama, bahwasanya bila ada seorang yang menganggap bulan Sura atau bulan Muharram dengan bulan yang penuh dengan kesialan, maka sesungguhnya dia telah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra fa ana ad-dahra biyadiyal amr yuqallibul laila wan nahar." Sungguh anak Adam mencaciku, sungguh anak Adam menyakitiku karena dia mencaci maki masa, karena dia mencaci maki waktu. Padahal di segala sesuatunya adalah di tanganku. Akulah yang menciptakan waktu tersebut, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Maka bila ada seorang yang mencaci maki bulan Muharram, menganggap bulan Muharram dengan bulan kesialan, maka dia telah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta bulan Muharram tersebut. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, kenapa ritual-ritual mereka itu penuh dengan kesyirikan dan kesesatan? Karena di dalam Islam tidak ada yang namanya bulan sial. Di dalam Islam tidak ada yang namanya hari dan tanggal sial. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hammata wala safar." Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada burung yang dapat mendatangkan kesialan, dan tidak ada bulan serta waktu yang dapat mendatangkan kesialan, dan tidak ada bulan Safar yang dapat mendatangkan kesialan. Dahulu orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya bulan Safar sebagai bulan yang dapat mendatangkan kesialan. Maka hari ini
ada di tengah-tengah kita kaum muslimin yang menganggap bulan Muharram atau bulan Syura dengan bulan yang mendatangkan kesialan, maka mereka sama persis keyakinannya dengan orang-orang musyrikin. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Demikian pula ada di antara mereka yang memandi-mandikan jimat-jimat keris-keris, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jimat-jimat, jampi-jampi serta pelet bagian daripada kesyirikan. Demikian pula di antara mereka ada yang memotong kerbau atau sapi, lalu kepalanya diarungkan ke lautan, dipersembahkan kepada penunggu laut yang mereka kenal dengan sedekah laut. Maka ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dabaha li ghairillah la'anallah man dabaha li ghairillah." Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan lakukan sembelihlah, penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita juga mengucapkan setiap harinya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, penyembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ritual-ritual yang dilakukan oleh segelintir manusia yang menisbatkan diri mereka ke dalam Islam adalah ritual yang dikerjakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana mereka menisbatkan dirinya ke dalam Islam. Namun ketahuilah para jamaah, mereka bukan bagian daripada Islam, meskipun mereka menisbatkan dan mengakui diri mereka sebagai Islam. Di tanggal 10 bulan Muharram, orang-orang Syiah Rafidhah mereka melakukan acara yang disebut dengan Al-Husainiyah, yaitu acara-acara untuk meratapi kematian Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal tersebut mereka melakukan ritual yang sangat jauh dari ajaran Islam, memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipi, memukul-mukul badan dengan senjata tajam sehingga berdarah-darah atas tujuan untuk meratapi kematian Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah para jemaah sekalian, bahwasanya meratapi kematian seseorang di dalam Islam hukumnya diharamkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyah." Bukan bagian dari kami, bukan bagian dari orang Islam mereka yang menampar-nampar pipi, mereka yang menyobek-nyobek baju, dan mereka yang menjerit dengan jeritan atau dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang Syiah yang telah banyak menyebar di Indonesia, dan mereka secara terang-terangan berani melakukan acara tersebut, padahal mereka adalah bukan dari Islam. Kelakuan mereka adalah dusta terhadap nama Husain radhiyallahu taala anhu.
Orang-orang menganggapnya mereka adalah orang yang memiliki karamah, namun ketahuilah kelakuan dan perbuatan mereka adalah perbuatan syaitan dari kalangan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun ubun-ubun kita untuk ke jalan siratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.